Pemirsa, waspadalah bahaya jerat pornografi. Media sosial dihebohkan dengan viralnya video pornografi yang disebut mirip artis Giselle. Penyebar pun tertangkap dan terancam hukuman berat. Sementara di Parepare, remaja 17 tahun ditangkap polisi karena menyebar video pornografi kekasihnya sendiri. Lalu mengapa orang nekat menyebar konten pornografi di media sosial? Lalu apa bahaya pornografi selain ancaman pidana? Berikut liputannya. Pemirsa, jangan sembarangan menyebarkan konten pornografi, apalagi jika sampai membubuhkan nama seseorang, bahkan hanya berdasarkan kemiripan saja. Jempolmu bisa jadi harimaumu. Nama artis kembali terseret dalam kasus konten pornografi. Nama artis Giselle Anastasia disebut-sebut mirip dengan orang dalam video pornografi yang viral di media sosial. Media sosial dihebohkan dengan video porno mirip artis. Video berdurasi 19 detik tersebut diunggah akun Twitter sehingga menyebar secara liar. Ribuan komentar warganet membuatnya menjadi trending topik. Kominfo juga dibuat kewalahan untuk take down video tersebut dari media sosial. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian langsung melakukan penelusuran jejak digital dan hasilnya 5 akun Twitter teridentifikasi sebagai penyebar. Penyebar video konten asusila terancam terjerat Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1. Pelaku terancam 6 tahun penjara dan juga denda 1 miliar rupiah. Ancaman juga bisa berlapis. Pasal 29 Ayat 4 Undang-Undang Pornografi menyebutkan bahwa orang yang memperbanyak konten asusila terancam 12 tahun penjara. Ya, ancaman hukuman berat menanti pelaku penyebaran konten pornografi. Apalagi pihak artis tidak terima namanya disebut-sebut di dalamnya. Polisi pun bergerak cepat mengusutnya. Namun sayang, meski akun penyebar ditutup, video yang viral telah di-take down, bahkan tersangka telah ditangkap, tetap saja jejak digital tak akan pernah hilang. 3 ini sudah ditutup, yang belum masih ada. Yang ditutup itu apakah hilang? Tidak. Saya tegaskan lagi bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ini sebagai pembelajaran juga bagi masyarakat ya, dalam hal menggunakan media sosial yang bijak. Dua orang pelaku yang sudah ditangkap ternyata nekat bermain-main di media sosial. Mereka mengaku menyebar video pornografi hanya demi menaikkan followers. Ancaman pidana tentu tidak hanya bagi penyebar video pornografi mirip artis. Di Parepare, Sulawesi Selatan, remaja berusia 17 tahun ditangkap polisi karena menyebar video pornografi seorang remaja perempuan yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Pelaku berdalih tidak sengaja menyebar video kekasihnya ke teman hingga tersebar luas. Menurut pengakuan dari korban dan pelaku sendiri, bahwasannya keduanya hubungan pacaran. Penyebaran ini tidak sengaja. Di mana menurut pelaku sendiri video ini juga dikirim tidak sengaja terkirim ke temannya. Lalu mengapa orang nekat menyebar konten pornografi di media sosial seperti yang dilakukan remaja di Parepare terhadap kekasihnya? Lalu mengapa pula tersangka nekat menyebar video mirip artis hingga viral? Jurnal-jurnal banyak membahas mengenai revenge porn. Kenapa di-share? Karena orang berpikir bahwa aku tuh bisa punya kontrol terhadap kamu, aku punya power yang lebih besar. Namun bagaimana bila porn ini atau pornografi ini di-share bukan sama orang yang melakukan tindakan seksual di dalam video itu? Di sini ada pengaruh mengenai ingin ikut serta, ingin tahu,
ingin menjadi yang pertama. Apalagi di masa sosial media ini, ketika ada informasi baru yang besar, kita ingin ikut serta, kita ingin tahu. Kalau orang-orang yang nyebarin konten kan udah ada ancaman pidananya nih, itu cukup nggak sih untuk meredam mereka tidak menyebarkan video porno? Harusnya sih cukup ya Mbak ya, karena kan lagian juga itu kan public figure yang mereka juga tahu gitu kan. Ya pastinya kan malu ya, kasihan ya, mau entah itu dia atau bukan kan kasihan si yang dimirip-miripin sama dianya itu aja sih. Sekarang kan udah ada undang-undang ITE ya, dimana itu kan untuk memberikan efek jera kepada penyebar ataupun. Bahaya pornografi tidak hanya karena bisa berujung buih. Pornografi bisa merusak fungsi otak orang dewasa maupun anak-anak. Pornografi bukan hanya soal ancaman pidana, namun juga soal ancaman kerusakan otak. Pornografi dapat merusak jalur komunikasi otak, terlebih lagi jika mereka sudah kecanduan. Akibatnya fungsi otak akan terganggu, baik secara emosi, pemusatan perhatian, hingga kecerdasan. Orang tersebut akan cenderung mencontoh perilaku asusila, bahkan hingga melakukan tindak pelecehan seksual. Orang yang sudah kecanduan pornografi cenderung akan bersikap kasar. Sementara bagi anak-anak, pornografi dapat memicu rasa cemas. Anak-anak tersebut menjadi kesulitan bermain dengan teman sebayanya karena fungsi kesenangan di otak mereka berbeda dengan anak-anak lainnya. Selain itu yang lebih mengkhawatirkan lagi, di era sekarang ini anak-anak bukan hanya mudah terpapar pornografi, tetapi mereka juga bisa menjadi penyebar konten porno di media sosial. Sementara itu dalam kasus video mirip Gisel, pihak pelapor menempuh jalur hukum bukan hanya untuk melindungi nama artis. Pelapor juga melapor ke Komnas Perlindungan Anak karena khawatir video tersebut ditonton anak-anak. Bahkan pelapor menduga di antara banyaknya penyebar video terdapat anak-anak di bawah umur. Pertama, saya melihat ini lebih cenderung kepada anak-anak di bawah dan remaja. Karena anak-anak di bawah secara ketentuan baik yang pidana maupun perdata belum cakap secara hukum, sehingga saya menggandeng Komnas Perlindungan Anak untuk menyelesaikan kasusnya secepat mungkin. Karena kalau memang tidak ada pelaku yang ditangkap ataupun diamankan sementara waktu, bahkan tidak ada efek jera kepada masyarakat yang akan menyebar-nyebarkan. Yang menjadi concern Komnas Perlindungan Anak selain pelakunya adalah anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Dan ini berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan saya mengingatkan kepada anak-anakku, kalau itu menyebarkan, undang-undang ITE itu mengatur, ya, bisa dipidana 6 tahun dan didenda 1 M. Ingat itu anak-anakku, ingat itu adik-adikku. Konten pornografi menjamur di media sosial. Siapapun bisa sering mengakses, maka siapapun bisa kecanduan pornografi. Setelah mengganggu perilaku dan kemampuan inteligensia, bukan tidak mungkin, pornografi juga merusak kesehatan fisik dan mental. Ancaman pornografi di era media sosial semakin berbahaya. Tidak hanya berdampak pada kerusakan kepribadian, tetapi hukuman pidana juga menanti jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Dari Jakarta, Nadia Raisa, James Jasin, iNews melaporkan.